Pelaksanaan vaksinasi Merdeka serentak yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, Dusun Beltok, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan, Madura berjalan lancar. Santri dan ratusan warga sekitar tampak mengikuti vaksinasi tersebut dengan riang gembira. Warga yang selesai divaksin, baik dosis pertama atau kedua, langsung mendapatkan sembako berupa beras dan mie instan dari petugas. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Madura. Ada Guswanto Ferdian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Guswanto. Halo rekan Firda, selamat siang bersama dengan saya Guswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Pamekasan. Guswanto, bisa Anda jelaskan ada berapa banyak warga dan santri yang divaksin Merdeka di area Ponpes Asy-Syafi'iyah Pamekasan ini? Baik rekan Firda, terima kasih. Yang pertama dari pihak Pondok Pesantren dan juga Kepolisian Polres Pamekasan semula mentargetkan 500 orang ya yang hendak divaksin pada hari ini. Namun saat di lapangan ternyata masyarakat setempat dan juga santri yang ingin melakukan vaksinasi di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah itu begitu antusias sehingga melebihi dari target, yaitu mencapai 600 warga dan juga santri yang saat ini melakukan vaksinasi Merdeka. Nah, rekan Firda, vaksinasi Merdeka ini dilakukan serentak ya di seluruh Indonesia. Begitu pula Pamekasan yang menjadi perwakilan percontohan, yaitu di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Begitu rekan Firda. Lantas bisa Anda jelaskan mungkin sedikit mengenai jalannya, bagaimana jalannya vaksinasi bagi santri di Ponpes ini? Baik, saat vaksinasi Firda, sebelum dilakukan vaksinasi, baik masyarakat dan juga santri, mereka sebelum memasuki area pondok pesantren dan juga tempat ibadah diwajibkan untuk memakai masker terlebih dahulu ya. Di depan sangat ketat sekali penjagaannya, baik dari personel kepolisian TNI Polri dan juga dari BPBD Pamekasan, bekerja sama dengan Pemkab Pamekasan. Di pintu penjagaan masuk itu melakukan penjagaan bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, mereka tidak diperbolehkan masuk. Namun petugas juga menyediakan masker ya, sehingga mereka yang tidak pakai masker langsung diberikan masker. Nah setelah itu rekan Firda, mereka juga dicek suhu tubuhnya. Apabila suhu tubuh mereka melebihi dari 37 derajat, mereka tidak diperbolehkan melakukan vaksinasi dan tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan pondok pesantren. Nah, begitu pula saat vaksinasi, mereka juga melakukan antri ya, tidak boleh berdesak-desakan dan tidak boleh yang namanya ada kerumunan. Sehingga vaksinasi yang dilakukan pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Nah, warga juga begitu antusias, Firda. Jadi ada satu warga yang juga berombongan untuk melakukan vaksinasi, baik dari bapak, ibu, dan juga anaknya. Jadi mereka ini sangat antusias sekali dan mengatakan terima kasih, terutama kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan vaksinasi gratis ini terhadap masyarakat Pamekasan. Begitu rekan Firda. Lantas, Guswanto, berapa target dari Pemkab Pamekasan sendiri dalam mewujudkan suksesnya vaksinasi Merdeka ini terhadap masyarakat? Baik, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan Sekretaris Pemkab Pamekasan, Sekretaris Daerah Pemkab Pamekasan, Bapak Ketua Hartono, Pemkab Pamekasan ini mentarget sekitar 70% vaksinasi terhadap 800.000 lebih warga Kabupaten Pamekasan. Nah, untuk saat ini rekan Firda, sementara vaksinasi yang sudah dicapai yaitu sekitar 20%. Namun ke belakangnya vaksinasi ini terus akan digencarkan. Nah, beberapa terobosan baru sudah dilakukan dan juga sudah diresmikan oleh Bapak Bupati Pamekasan untuk menggencarkan yang namanya vaksinasi ini. Pertama, dari beberapa minggu kemarin, Bupati Pamekasan sudah meluncing yang namanya Masjid Tangguh Bencana, di mana masjid ini diharapkan menjadi tempat menjadi tempat vaksinasi gratis dan juga menjadi tempat yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, bagi para jemaah yang ingin melakukan sholat, mungkin belum melakukan vaksin, bisa melakukan divaksin di Masjid Tangguh. Nah, usai meresmikan Masjid Tangguh Bencana COVID-19 ini, Bupati Pamekasan kemarin juga meluncing yang namanya Pondok Pesantren Tangguh Bencana COVID, dan pada hari ini bertepatan dengan momen bersamaan vaksinasi ini, Bupati Pamekasan juga meluncing Pasar Tangguh Bencana COVID. Jadi ada 3 item yang sudah diresmikan yang itu menjadi tempat kerumunan masyarakat ya. Nah, untuk klaster vaksinasi sendiri dari Pemkab Pamekasan juga berkolaborasi dengan pihak Dinkes Pamekasan dan juga Polres Pamekasan, yaitu menyasar sejumlah sekolah. Jadi sejumlah sekolah itu saat ini sedang dilakukan vaksinasi rekan Firda, karena di sini sudah dimulai yang namanya pembelajaran tatap muka, karena berdasarkan zona peta sebaran COVID-19, Kabupaten Pamekasan sudah memasuki PPKM level 2, sehingga aktivitas belajar mengajar dan juga pariwisata juga sudah mulai dibuka. Begitu rekan Firda.
Oh ya, tadi Guswanto Anda menjelaskan mengenai Ponpes Tangguh COVID-19. Bagaimana untuk prosedur apa saja yang harus dilakukan oleh para santri dan masyarakat yang hendak masuk ke rumah ibadah dan juga ke Ponpes Tangguh COVID ini? Oke, prosedur yang harus dilakukan ya oleh masyarakat yang ingin masuk ke pondok pesantren Tangguh ini, baik wali santri yang hendak menjenguk anaknya. Yang pertama yang yang perlu diwajibkan yaitu memakai masker, itu sangat wajib. Dan di pintu masuk setiap pondok pesantren itu sudah disediakan yang namanya tempat cuci tangan khusus beserta adanya bilik sterilisasi. Namun sebelum mereka untuk masuk ke bilik sterilisasi, mereka terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya. Dan uniknya lagi, rekan Firda, Pemkab Pamekasan itu juga melatih para santri ya untuk ikut andil dalam mencegah protokol kesehatan ini. Jadi semua petugasnya yang ada di pondok pesantren ini melibatkan dari keluarga pondok pesantren sendiri, baik dari santri, pengurus pondok pesantren, dan juga sebagian dari ustadz yang mengajar di pondok pesantren ini juga terlibat. Jadi mereka juga diterapkan yang namanya protokol kesehatan yang sangat ketat, Firda. Begitu juga saat melakukan pembelajaran, baik juga saat ibadah, mereka diwajibkan menjaga jarak. Begitu, rekan Firda. Berarti penerapan 5M di sana sangat ketat begitu ya? Sangat ketat sekali, rekan Firda. Di sini sangat ketat lagi. Begitu juga saat mau masuk pasar ya. Jadi baik pedagang dan juga pengunjung itu sebelum masuk pasar, mereka itu diwajibkan masuk ke dalam bilik sterilisasi, wajib pakai masker, wajib cuci tangan. Kalau misalkan nggak mau mengikuti aturan, ya mohon maaf, pemerintah juga memiliki aturan yang cukup tegas. Ini semua demi kesehatan masyarakat ya, dan juga ingin mempercepat tercaparnya herd immunity tubuh bagi masyarakat. Begitu, rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Guswanto juga melakukan wawancara dengan Kapolres Pamekasan AKBP Apip Ginanjar dan juga pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Kiai Haji Mahrus Syafi dan juga Sekda Pamekasan Toto Hartono. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau untuk stok, kita di wilayah Kabupaten Pamekasan kita ada sekitar 1.000 dosis untuk per hari ini. Untuk per hari ini ada sekitar 1.000 dosis dan kita juga melaksanakan di beberapa pondok dan juga untuk beberapa sekolah supaya targetnya supaya bisa kita lampaui, karena memang hari ini target hanya 500 dan syukur alhamdulillah di pondok sini saja dengan warga sekitar dan dengan keluarga dan sebagainya itu sudah menjadi target. Ini bagaimana tanggapannya Pak Yedi? Alhamdulillah, pendapat saya ya ini apa? Sangat baik dan mendukung pemerintah dalam proses aman halal. Siap. Pak Kiai, Pak Kapolres, dan Pak Kajari, kita mengingat lagi tujuan vaksin ya, diantaranya satu, mengurangi angka kesakitan, kedua, membentuk kekebalan kelompok, dan ketiga, agar secara struktur ekonomi dan sosial masyarakat bisa bertahan. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah sinergitas TNI Polri, kolaborasi dan masyarakat. Hari ini kita lihat bersama bahwa vaksinasi ini di samping lanjutan kita dari launching pesantren Tangguh, ini juga hari ini kita lanjutkan bersama dengan program pemerintah pusat melakukan vaksinasi bersama di pesantren. Tentu ini upaya ini harus terus kita lakukan sampai dengan target kita tercapai. Target 70% dari jumlah penduduk kita tercapai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.